Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahab Asajad dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 28. Saya akan menyampaikan materi tentang bakteri yang meliputi pengertian bakteri, bentuk-bentuk bakteri, struktur bakteri, reproduksi bakteri, dan contoh-contoh bakteri. Mari disimak berikut. Pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. 2. Bentuk bakteri. Bakteri memiliki bentuk kokus. A. Monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. B. Diplococcus, yaitu dua sel bakteri kokus berdempetan. C. Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. D. Sarcina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. E. Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. F. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Bakteri basil. A. Monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. B. Diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. C. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri hasil berdempetan membentuk rantai. 3. Bakteri Spirilia. A. Spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. B. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. C. Vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Berikutnya struktur bakteri. Bakteri memiliki 2 struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Pada struktur luar terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Pada struktur dalam terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Berikutnya reproduksi bakteri. 1. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. 2. Reproduksi aseksual. A. Konjugasi. Adapun tahapan yang terjadi di dalam konjugasi. 1. 2 sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. 2. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. 3. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. 4. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuknya 2 sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. B. Transduksi. Adapun tahapan dalam transduksi. 1. Bakteri diinfeksi oleh virus Vag sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. 2. Virus Vag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. 3. Terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. C. Transformasi. Jika pada konjugasi, bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung. Pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi.
Namun, tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Contoh-contoh bakteri. Contoh-contoh bakteri ada Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.